Coba bayangin, ada band yang sejarahnya lebih mengerikan dari suara distorsinya. Bukan karena lagunya yang serem, tapi karena kisah di balik musik itu yang melibatkan kematian, darah, sama kebakaran. Ini bukan sekedar band yang suka gaya-gayaan pakai corpse paint. Ini tuh kisah yang nyata, kisah mayhem. Dan kalau kalian pikir rock and roll itu udah paling rusuh, kalian belum kenalan sama neraka yang satu ini. Ini tuh musik atau kultus kisah Mayhem yang bukan sekedar rock. Mayhem lahir tahun 1984 di Norwegia, di tengah negara Skandinavia yang dikenal damai, maju, dan teratur. Tapi Mayhem hadir kayak lubang hitam di tengah salju. Nama mereka aja udah serem banget. Mayhem artinya kekacauan, kehancuran, atau anarki. Dari awal tuh mereka memang nggak pengen disukain. Musik mereka tuh keras, mentahnya, bahkan bikin nggak nyaman. Mereka manggung pakai corpse paint, cat putih hitam kayak mayat, dan nyiptain atmosfer yang nggak cuma gelap, tapi juga ngeri. Dilansir dari Rolling Stone, band ini dikenal bukan hanya karena musik ekstrimnya, tapi karena mereka menciptakan subkultur gelap yang menyerupai kultus. Tapi apa sih yang bikin Mayhem beda? Nah, yang bikin Mayhem beda itu bukan cuma tampilannya. Mereka hidup dalam ideologi. Mereka bikin semacam scene, tempat berkumpulnya orang-orang yang muak sama dunia modern yang terlalu rapi. Para pengikut mereka bukan cuma fans, tapi kayak anggota sekte. Setiap lagu, setiap penampilan, bahkan cara berpikir, semuanya ekstrim. Musik black metal, simbol pemberontakan di balik salju. Kalau kamu pikir Norwegia itu damai, kamu nggak salah, tapi justru di balik kedamaian itu tuh ada kehampaan. Nah, waktu itu ada sekelompok remaja Norwegia yang ngerasa hidup mereka tuh terlalu steril. Segalanya teratur, hidup mereka nyaman, tapi terasa kosong. Nggak ada tantangannya, nggak ada rasa. Dari kekosongan itu tuh lahirlah black metal. Bukan cuma genre musik, tapi bentuk pemberontakan. Bukan lawan pemerintah, tapi melawan moral, agama, bahkan kemanusiaan itu sendiri. Dilansir dari BBC Culture, kemunculan black metal di Norwegia dipicu oleh perasaan keterasingan dan keinginan generasi muda untuk mengguncang struktur yang terlalu nyaman. Ini menjelaskan bahwa black metal lahir dari keresahan generasi muda Norwegia yang merasa teralienasi dari masyarakat yang sangat teratur dan homogen. Black metal ini tuh kayak katarsis dari generasi muda Norwegia, dan Mayhem berdiri di garis paling depan. Mereka nggak cuma main musik, mereka tuh ngeciptain suasana takut, terasing, dan penuh kebencian. Mereka pengen dunia tahu, kami ada dan kami benci semuanya. Euronymous, gitaris, pemimpin, atau pengkultus. Euronymous atau yang nama aslinya Øystein Aarseth, dia tuh bukan sekedar gitaris, dia tuh otaknya dari Mayhem dan dalang dibalik semua visi gelap Mayhem. Dia buka toko musik yang bernama Helvet, yang berarti neraka. Tempat itu tuh lebih dari sekedar toko, itu tuh jadi markas semacam pusat ideologi black metal. Anak-anak metal pada ngumpul di sana. Mereka bahas musik, bahas juga kematian, kebencian terhadap Kristen, dan glorifikasi kekelaman. Dilansir dari The Guardian, Helvet bukan hanya toko, tapi markas penyebaran ideologi ekstrim yang menjadikan Euronymous sebagai tokoh sentral gerakan gelap ini. Ini menunjukkan peran sentral Euronymous sebagai bukan hanya musisi, tapi arsitek ideologi yang membentuk komunitas black metal. Euronymous tuh percaya kalau musik tuh harus mengganggu, harus ekstrim, harus bikin orang nggak nyaman. Dia tuh pengen black metal jadi lebih dari sekedar genre. Dia tuh pengen itu tuh jadi gaya hidup. Tapi masalahnya, makin ekstrim ideologinya, makin tipis juga batas antara seni dan kegilaan mereka. Dead, vokalis yang ingin jadi mayat. Nah, di sini tuh masuklah Dead, atau yang nama aslinya Per WNGV Ohlin. Dia tuh bukan vokalis biasa. Dia tuh literally pengen jadi mayat. Dia tuh punya trauma masa kecil. Katanya dia tuh pernah mati sebentar waktu kecil. Beneran mati klinis. Nah, mulai saat itu tuh dia udah ngerasa dirinya tuh udah nggak hidup sepenuhnya. Dia suka mayat, dia suka bau busuk, dia benci manusia. Hal unik dari Dead, sebelum dia manggung, dia ngubur bajunya di tanah biar dapat bau busuk kayak orang mati. Dia bawa kepala babi busuk ke atas panggung, dia nyilet badannya sendiri sampai darah ngalir ke depan penonton. Menurut laporan BBC, Dead dikenal sangat terobsesi dengan kematian dan sering menyiksa dirinya sendiri di atas panggung. Bukan sebagai pertunjukan, tapi sebagai bentuk ekspresi jujur dari trauma personalnya. Ini menunjukkan bahwa Dead bukan berpura-pura, tapi benar-benar hidup dalam obsesi terhadap kematian sebagai bentuk pelarian dari dunia nyata. Dan itu tuh dia nggak acting, itu bukan gimmick, dia beneran percaya dia udah nggak hidup. Di tahun 1991 dia bunuh diri pakai shotgun. Dia nembak kepalanya di rumah tempat mereka latihan. Dia ninggalin surat, terus tembak kepalanya sendiri. Darah di mana-mana, otaknya muncrat ke tembok, dan yang lebih mengerikan itu baru permulaan. Bunuh diri jadi sampul album, gimana bisa? Tahu nggak siapa yang pertama kali nemuin mayat Dead? Ya, Euronymous. Tahu nggak apa yang dia lakukan setelah itu? Dia nggak langsung telepon polisi, dia balik ke toko, ambil kamera, terus balik lagi ke TKP. Dan moto temannya yang udah mati, darahnya masih segar,
otaknya masih berceceran, dan dia moto semua itu bahkan dijadikan sampul album bootleg Dawn of the Black Heart, dan itu tuh nyata, bukan editan. Itu foto mayat Dead yang sesungguhnya. Banyak orang-orang marah, jijik, kaget, tapi bagi sebagian lainnya mereka semakin tertarik. Mayhem bukan cuma band, mereka udah jadi legenda gelap kayak kultus yang nyata. Dilansir dari Rolling Stone, insiden itu menjadi salah satu momen tergelap dalam sejarah musik ekstrim, di mana batas moral benar-benar diabaikan demi keaslian estetika black metal. Penjelasan ini menyoroti bagaimana batasan antara seni dan etika benar-benar diabaikan demi mengejar kesan autentik dalam subkultur. Masuknya Fark Vikernes, api baru dalam neraka. Di saat band lagi kacau, datang Fark Vikernes, pemuda ambisius dengan proyek solo bernama Burzum. Dia gabung ke Mayhem sebagai basis, tapi dia bawa api baru. Fark punya ideologi sendiri. Dia anti-Kristen, propaganisme Nordik, dan nasionalisme Norwegia kuno. Dia tuh benci gereja Kristen karena dianggap itu simbol penjajahan budaya. Menurut New York Times, Fark bukan sekedar musisi, tapi seorang yang menganggap dirinya sebagai pejuang ideologis dan melakukan pembakaran gereja sebagai simbol perlawanan terhadap agama Kristen. Ini menegaskan bahwa tindakan ekstrem ini bukan semata-mata vandalisme, tapi aksi simbolis dalam perang ideologis. Dan dia tuh nggak cuma ngomong, dia tuh bertindak. Fark mulai bakar gereja tua di Norwegia, gereja-gereja kayu peninggalan sejarah jadi abu. Media ngamuk, pemerintah panik, tapi Fark senyum-senyum. Dia ngerasa jadi prajurit masa lalu yang bangkit, dan dia tuh pengen Mayhem tuh ikut jejak ekstrimnya. Tapi ideologi yang terlalu ekstrim akhirnya bentrok. Pembunuhan Euronymous dari band ke misi pembalasan. Agustus 1993, Euronymous tewas, ditikam 23 kali oleh Fark. Kalau dari pengakuan Fark, dia ngerasa nyawanya terancam. Katanya Euronymous tuh mau ngebunuh dia dulu. Yang jelas malam itu Fark datang ke apartemennya Euronymous, bawa pisau dan membunuhnya. Tusukannya nggak sekali dua kali, tapi 23 kali. Leher, punggung, wajah. Ini bukan cuma pembunuhan, ini eksekusi, dan buat sebagian orang ini puncak kegilaan black metal. Mayhem kehilangan pendirinya, dunia kehilangan batas antar musik dan kekerasan. Dilansir The Guardian, pembunuhan ini menandai titik kulminasi konflik internal dan ideologis dalam dunia black metal, sehingga berujung pada tragedi nyata. Ini menegaskan bahwa perseteruan mereka nggak lagi soal musik atau ideologi, tapi sudah berubah menjadi konflik pribadi dan kekuasaan yang berujung kematian. Album The Mysterious Dom Satanas, kayak album horor tapi keren. Sebelum pembunuhan mereka tuh sempat rekaman bareng. Albumnya judulnya The Mysterious Dom Satanas, yang artinya rahasia Tuan Setan. Vokal dari Dead, gitar dari Euronymous, bass dari Fark. 3 orang, yang satu bunuh diri, yang satu dibunuh, dan yang satunya pembunuh. Dilansir dari BBC, album ini dianggap sebagai karya puncak black metal dengan atmosfer yang mencekam dan cerita di baliknya yang menyeramkan. Ini ngebuat album ini bukan hanya penting secara musikal, tapi juga sebagai simbol dari semua tragedi ideologi yang menyeliputinya. Album ini tuh rilis setelah kematian, dan atmosfernya seolah-olah rekaman dari dunia lain, gelap, dingin, menyeramkan, dan nggak termaafkan. Sampai sekarang ini dianggap salah satu album paling penting dan paling kelam dalam sejarah musik black metal. Mayhem hari ini masih hidup, tapi dengan luka. Mayhem masih ada. Mereka tetap tour, tetap bikin album, tapi Mayhem hari ini bukan Mayhem yang dulu. Formasi anggotanya udah berubah, musiknya lebih teknis, lebih rapi, tapi mereka tetap bawa beban sejarah masa lalu. Fans datang nonton bukan cuma buat musiknya, tapi buat lihat bayangan tragedi, kayak nonton hantu manggung, dan mereka sendiri kayak terus dihantui. Menurut Rolling Stone, meskipun Mayhem masih aktif, mereka terus dihantui oleh masa lalu mereka yang kelam dan sejarah yang tak terhapuskan dari dunia musik ekstrim. Artinya mereka nggak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu yang ngebentuk dan sekaligus ngehantui identitas mereka. Seni atau kegilaan? Mayhem bikin kita nanya lebih dalam. Cerita Mayhem tuh kayak peringatan. Apa jadinya seni kalau dibiarkan bebas, tanpa filter, tanpa moral, dan tanpa kontrol? Itu jujur, kadang menyembuhkan, tapi kalau diarahkan ke kegelapan terus-terusan, seni itu bisa membunuh secara harfiah. Film Lord of Chaos yang diulas oleh banyak media menunjukkan bahwa kisah ini tuh lebih dari sekedar horor musikal, tapi refleksi ekstrim dari ekspresi tanpa batas. Ini ngajak kita bertanya, ketika seni melewati batas moral dan kemanusiaan, apa yang sebenarnya kita sedang rayakan? Mayhem mengajarkan kita satu hal penting, kalau kamu menyelam terlalu dalam ke kegelapan, kamu mungkin bakal nemuin sesuatu yang nggak bisa kamu bawa balik ke permukaan. Dan kadang yang paling serem bukan lagunya, tapi kenyataan di baliknya. Kita masih punya banyak kisah nyata yang sama gilanya, dari dunia musik, seni, sampai sejarah yang paling kelam yang pernah ada. Tulis di kolom komentar topik serem apa yang pengen kamu dengerin selanjutnya.
Dan ingat, kadang musik tuh bisa nyelamatin kita, tapi bisa juga ngebawa kamu ke neraka. Kalau kalian suka cerita gelap kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode kasih tahu dikit selanjutnya. Thank you.